Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda Miss Ana? Semoga sehat selalu sayang ya. Hai, kembali lagi bersama Miss Ana dalam pembelajaran tematik. Tapi sebelum kita lanjutkan materi pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa apa yang kita lakukan nantinya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita lanjutkan materi kita lagi, Miss mau tanya lagi. Seperti biasa, materi kita semalam itu tentang apa ya sayang ya? Iya, semalam itu kita belajar tentang hak dan kewajiban terhadap tubuh dan makanan, serta memberikan saran terhadap suatu masalah yang terjadi. Kemudian juga tentang penjumlahan dua bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Itulah materi kita semalam di pembelajaran 3 dan 4. Nah, kali ini kita akan lanjutkan materi kita ya sayang ya. Tapi di mana? Iya, masih di tematik, di tema 4 juga. Di subtema 1 tentang kewajiban dan hakku di rumah, tapi di pembelajaran 5 dan 6. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita di pembelajaran 5 dan 6 ini adalah agar kita bisa mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga yang berkaitan dengan tempat tinggal. Kemudian juga kita bisa menentukan dua bilangan caca yang jumlahnya sudah diketahui, masih sama seperti pembelajaran semalam. Tapi ini kita akan lebih dalami lagi ya sayang ya. Oke. Nah, yang pertama adalah tentang kewajiban dan hak terhadap tempat tinggal atau rumah kita. Apa itu semalam kewajiban? Sudah kita jelaskan sayang kan? Yang harus kita lakukan, sedangkan hak adalah yang harus kita terima. Nah, rumah itu adalah tempat berlindung dari segala mara bahaya, mau baik angin, hujan, badai. Nah, kita itu selalu berlindung di rumah. Kemudian juga tempat beristirahat serta tempat berkumpul bersama keluarga, itulah rumah. Makanya kita disuruh untuk selalu merawat rumah kita ya, karena kemudian kita juga harus bersyukur atas apa yang kita miliki dan tidak mengeluh, serta selalu bergembira atas apa yang ada, karena dengan bersyukur hati akan tenang dan senang. Kenapa sayang kita harus bersyukur? Bayangkan masih banyak lagi orang di luar sana yang tidak memiliki rumah, sedangkan kita sudah memiliki apa yang kita butuhkan sayang. Makanya tidak bosan kita bersyukur kepada Allah atas apa yang sudah diberikannya kepada kita. Seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat 152 dijelaskan tentang bagaimana Allah menjelaskan kita harus bersyukur. Seperti ini artinya, ingatlah kepadaku maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah ingkar. Itu kata Allah. Berarti kan kita disuruh selalu bersyukur kan sayang. Makanya apapun yang kita miliki, apapun yang diberikan kepada kita, maka kita harus bersyukur, tidak boleh mengeluh. Contohnya lagi seperti semalam makanan, ini aja sayurnya dimasak mama, masih syukur kita masih bisa makan. Apalagi ini tempat tinggal, jelek kali rumah kita mak. Jangan sempat seperti itu sayang ya, tapi bersyukurlah atas apa yang sudah kita miliki. Bergembiralah yang sudah ada kita miliki, maka Allah nanti akan menambah rezeki untuk kita. Ya sayangku, ingat jangan pernah mengeluh. Oke. Nah, kewajiban kita dan hak kita terhadap tempat tinggal itu adalah pertama hak kita itu mendapatkan rumah yang bersih dan rapi. Nah, ini biasanya kita peroleh dari siapa? Iya, orang tua kita. Kemudian dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai serta disayangi. Iya, rumah itu kan harus kita jaga, kita lindungi, ya kan sayang? Iya, diperlakukan dengan lembut dan sopan.
Kemudian juga mendapatkan tempat tinggal. Ya dong, itulah hak kita di rumah, dimaafkan dan ditolong. Sedangkan kewajiban kita adalah bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Itu tadi yang harus kita lakukan. Bersyukurnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara lembut dan sopan, ini adalah kewajiban kita di rumah. Nah itu tadi Miss bilang, kalau terhadap orang tua jangan pernah mengucapkan kata hanya 2 kata saja kita sudah berdosa, apalagi nambah beberapa kata. Bayangkan berapa dosa yang kita terima. Sayangku, kalau orang tua menyuruh kita, maka iya segera dilaksanakan ya sayang ya. Tandanya kita sangat menghargai orang tua kita di rumah. Kemudian membantu merapikan dan menata rumah. Iya, itu tadi rumah kita kan lagi contohnya punya halaman rumah. Silakan dibantu merapikan bunga-bunga mama, cabutin rumputnya. Itu tandanya kita memiliki kewajiban terhadap rumah kita. Kemudian saling mencintai, menjaga, melindungi dan menghargai di rumah itu, serta menjaga kebersihan dan kerapian, serta saling menolong ya sayangku, dan saling memaafkan. Itu artinya sayang di bawah itu ya. Selanjutnya adalah ini aturan-aturan yang harus ada di rumah, yang harus kita taati ketika di rumah. Aturan itu adalah seperti kewajiban sih sayang. Nah, yang harus kita lakukan di rumah. Contohnya apa tadi? Iya, bersyukur karena memiliki rumah. Ya, itu tadi. Kita harus selalu bersyukur. Tidak boleh mengeluh. Kemudian taat menjalankan ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, maka laksanakanlah sholat 5 waktu di rumah agar rumah kita itu penuh dengan cahaya keberkahan. Kemudian ucapkan tolong dan terima kasih serta maaf. Kalau kita mau minta bantuan, ucapkan tolong. Kalau kita sudah ditolong orang, ucapkan terima kasih. Serta ketika kita membuat kesalahan, maka ucapkanlah maaf. Berbicara lembut. Nah itu tadi, kalau kita berbicara pakai tolong, terima kasih, serta maaf, maka kita sudah melakukan berbicara dengan lembut. Kemudian menggunakan kata-kata yang halus saat berbicara. Nah ini kemarin ketika kita memberikan saran, maka gunakanlah bahasa yang sopan, jujur dan terbuka. Nah ini yang paling utama. Di rumah itu kita harus selalu jujur terhadap orang tua, mau apapun itu. Kalau kita buat salah, maka jujur kepada orang tua. Maka orang tua juga akan memahami apa yang kita katakan. Selalu berbagi, iya, mau kepada siapapun, khususnya yang di dalam rumah, silakan berbagi. Kemudian saling mencintai, menjaga, melindungi dan menghargai. Minta izin jika keluar rumah. Ini juga yang harus diingat bagi anak-anak Miss Ana. Kalau keluar rumah, mau ke rumah tetangga, mau ke rumah opung, mau ke rumah saudara, contohnya mama kita lagi memasak, silakan jumpai abang, kakak, mau izin ke rumah si Sanu atau ke rumah si A, si B, seperti itu ya sayangku. Atau zaman sekarang mamanya kerja, telepon, saya mau belajar bersama di rumah ini. Nah harus izin ke orang tua sayangku. Kemudian memberi salam saat masuk dan keluar rumah orang. Iya, harus bersih dari sampah sebelum tidur. Nah, rapikanlah tempat tidur kita. Kemudian merapikan ruangan langsung setelah digunakan. Kemudian langsung cuci alat makan yang digunakan. Ini kalau kita memiliki waktu yang lama di rumah, seperti sekarang ya kan. Boleh habis makan, habis berdoa, ngobrol sebentar sama keluarga, silakan bantu orang tua kita untuk mencuci piring kita. Kemudian meletakkan pakaian kotor di tempat yang telah disediakan. Iya, kalau sudah pulang sekolah, ganti baju kemarin, kemudian baju kotornya letakkan di tempat yang sudah disediakan orang tua kita untuk tempat kotor. Jangan lagi digantung-gantung sayangku. Kemudian merapikan kamar setelah bangun tidur. Iya, walaupun di rumah ada mbaknya atau siapa yang membantu mama, silakan semampu kita. Kalau kita bisa membantu orang tua kita, apalagi kamar kita sendiri, maka silakan merapikannya karena sudah kelas 3 ya kan sayang. Oke, selanjutnya adalah makan dan syukuri apa yang ada. Iya, seperti semalam itu
kemudian pakai dan syukuri apa yang ada juga, dan saling menolong dan memaafkan. Nah, ini adalah seperti kewajiban kita, nak sayangku, diri yang harus kita lakukan di rumah ini ya. Kalau kita sudah melakukan ini, insya Allah kita termasuk anak yang sangat menjunjung tinggi hak dan kewajiban di rumah. Semoga anak Miss Ana bisa melakukannya sayang ya, insya Allah. Nah, ini soal cerita seperti semalam, yaitu tentang apa kira-kira ini ya Miss Ana? Coba kita lihat. Udin dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama. Jumlah kelereng semuanya 600 buah. Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin dan kelereng yang dikumpulkan kakak? Berarti ada kata 2 kemungkinan. Berarti ini adalah penjumlahan yang hasilnya sudah diketahui seperti semalam. Caranya seperti semalam, bebas meletakkan angka apa saja di sebelah kiri dan kanan. Kalau tapi terlihat dulu hasilnya. Kalau dia ratusan, maka gunakanlah ratusan. Nah, di sini ketepatan dia angkanya 600 semuanya, ya kan sayang? Maka gunakanlah bebas mau angka berapa di sebelah kiri atau kanan. Nah, sebut dari sebelah kiri dulu. Contohnya di sini 200. Nah, caranya bagaimana Miss Ana? Tinggal mengurangkan 600 dikurang 200, 004, mati 400 di sini. Nah, kemudian di bawahnya lagi kita buat sini 100, kurangkan dengan 600 dikurang 100, ya kan? Iya, 005. Kemudian di sini berapa lagi? Buat aja terserah, mau 250 kurangkan dengan 600. Ini cara gampangnya. 0 kurang 5 nggak bisa pinjam, ini jadi 5, ini jadi 10 kurang 5, 5 kurang 2, 3, berarti 350. Di sini kita buat contohnya 120. Berarti 600 dikurang 120. 0 kurang 2 nggak bisa, ini jadi 5, ini jadi 10 kurang 2, 8, 5 kurang 1, 4, berarti 480. Di sini kita buat 300, maka kurangkan 600 dikurang 300. 6 kurang 3, maka jawabannya 300. Nah, seperti ini caranya sayangku. Insyaallah bisa ya, insyaallah bisa. Nah, ini tugas anak Miss Ana adalah tuliskan hak dan kewajiban Ananda di rumah. Ya, di rumah Ananda sendiri. Nah, setiap orang kewajiban dan haknya kalau di rumah itu beda-beda sayang. Jadi sekarang tugas kakak, hak dan kewajiban kakak di rumah itu apa? Dibuat mama. Sayangku. Nah, kemudian tuliskanlah penjumlahan dari hasil berikut. Nah, hasilnya 2.250. Kira-kira di kiri berapa, di kanan berapa yang hasilnya 2.250. Ingat kemarin kalau hasilnya ribuan, maka jawabannya usahakan juga ribuan agar mempermudah kita untuk menghitungnya. Oke sayang? Bisa ya? Bisa. Oke, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak Miss Ana di rumah. Tapi sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita ulang kembali materi kita tadi sayang, yaitu tentang ya hak dan kewajiban kita terhadap rumah. Kemudian juga tentang penjumlahan yang hasilnya sudah diketahui serta aturan-aturan yang harus kita lakukan di rumah. Oke lah, sebelum kita akhiri, Miss berharap kepada Miss Ana tetap selalu berdoa sayangku kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini cepat berlalu dari negeri kita sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung ya nak. Oke, Miss akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya.